Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Nuryanti. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai kesehatan bank dengan studi kasus PT Bank Nusa Digital Indonesia. Presentasi ini mencakup tujuan aspek utama, yaitu mulai dari profil bisnis, manajemen kredit, laporan keuangan, rasio CAR, layanan digital, resiko, hingga rekomendasi strategi. Slide kedua, daftar isi. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut adalah 7 poin utama yang saya sampaikan. Yang pertama, profil dan modal bisnis bank. Yang kedua, kebijakan manajemen kredit. Yang ketiga, analisis laporan keuangan. Yang keempat, rasio kesehatan bank atau CAR. Yang kelima, jasa dan layanan digital bank. Keenam, risiko dan mitigasi digital banking. Dan ketujuh, kesimpulan serta rekomendasi strategi. Slide ketiga, profil dan modal bisnis. Bank Nusa Digital adalah bank umum digital setara buku 2 yang fokus melayani segmen milenial dan pelaku UMKM. Bank ini beroperasi 100% digital tanpa kantor cabang fisik sejak tahun 2019 dengan kantor pusat di Jakarta. Perlu saya sampaikan bahwa ini merupakan bank virtual untuk keperluan akademis. Keunggulan kompetitif bank ini terletak pada 3 hal. Pertama, proses onboarding cepat berbasis EKYC tanpa perlu ke kantor cabang. Kedua, skema kredit mikro dan adaptif untuk UMKM dengan kredit scoring berbasis data alternatif. Dan ketiga, struktur biaya rendah karena tidak menanggung bank operasional kantor fisik. Slide keempat, prinsip pemberian kredit. Dalam pemberian kredit, Bank Nusa menerapkan analisis 5C yang diadaptasi ke sistem kredit scoring digital berbasis data alternatif seperti transaksi e-wallet, historik pembayaran tagihan, dan rekening koran digital. Kelima, prinsip tersebut adalah karakter, yaitu rekam jejak dan itikat baik nasabah dari data transaksi digital. Capacity, kemampuan bayar dari analisis arus kas rekening. Kapital, struktur modal atau tabungan calon debitur. Kolateral, jaminan khusus untuk platform kredit menengah ke atas. Dan kondisi ekonomi serta sektor usaha calon debitur. Slide kelima, penilaian kelayakan dan pengelolaan risiko. Untuk metode penilaian kelayakan debitur, bank melakukan verifikasi identitas digital melalui EKYC dan analisis sektor kredit dari data internal serta seling OJK. Penilaian kapasitas bayar dilakukan berdasarkan arus kas rekening untuk UMKM atau slip gaji. Digital untuk kredit konsumtif. Limit kredit awal diberikan dalam jumlah kecil sekitar 2 hingga 20 juta dengan tenor pendek yang dapat meningkat bertahap sesuai rekam jejak pembayaran. Dari sisi pengelolaan risiko kredit, bank melakukan verifikasi portofolio ke berbagai UMKM, monitoring otomatis melalui early warning system, serta membentuk pencadangan CKPN sesuai reliabilitas kredit mengacu OJK. Untuk kredit bermasalah ditangani melalui restrukturisasi berbagai debitur beritikat baik menagih bertahap melalui dari reminder digital hingga tim collection, dan dijaga di bawah threshold agar tidak membebani resiko NPL. Slide ke-6, ikhtisar keuangan 2025. Berikut adalah gambaran keuangan Bank Nusa Digital tahun 2025. Dalam satuan miliar rupiah, total aset mencapai 8,500 miliar kredit. Kredit yang diberikan 4,200 miliar, dana pihak ketiga atau DPK sebesar 6,800 miliar, modal atau ekuitas 1,100 miliar. Pendapatan bunga dan operasional 700 miliar, beban operasional 540 miliar, dan laba bersih 145 miliar. Dari data ini kita bisa hitung dua rasio penting, LDR atau perbandingan kredit terhadap DPK sebesar 61,8% menunjukkan bank masih komprehensif dalam menyalur kredit dengan likuiditas terjaga.
dan masih ada ruang ekspansi, sementara rasio modal berhadap total aset sebesar 12,9% menunjukkan struktur permodalan yang cukup solid untuk bank digital skala menengah. Slide ke-7, kekuatan dan kelemahan keuangan. Analisis laporan keuangan tidak berhenti pada angka semata, tetapi perlu dimaknai implikasinya terhadap kesehatan bank secara menyeluruh. Dari sisi kekuatan ada 3 hal. Dalam DPK yang tumbuh besar mencapai 6,800 triliun menandakan kepercayaan nasabah tinggi terhadap platform digital ini. Struktur modal sehat dengan CAR jauh di atas ketentuan minimum regulator, serta laba bersih positif 145 miliar yang menandakan modal bisnis melalui pencapaian titik efisien. Namun, ada juga kelemahan yang perlu diperhatikan. Rasio efisiensi atau beban terhadap pendapatan masih tinggi sekitar 75% akibat investasi teknologi dan akuisisi nasabah baru. LDR yang konservatif menunjukkan dana yang dihimpun belum sepenuhnya dioptimalkan menjadi kredit produktif. Dan sebagai bank digital yang relatif muda, skala ekonomi belum sepenuhnya tercapai. Slide ke-8, Capital Adequacy Ratio CAR. Sekarang kita masuk ke perhitungan rasio kesehatan bank, yaitu CAR atau Capital Adequacy Ratio. Rumusnya adalah modal bank dibagi ATMR dikali 100% dengan data modal bank sebesar 1,100 miliar dan ATMR atau aset pertimbangan menurut rasiko sebesar 5,500 miliar, maka hasil perhitungan adalah 1,1 bagi 5,500 dikali 100% sama dengan 20%, angka CAR sebesar 200%. Angka CAR sebesar 20% ini jauh di atas ketentuan minimum OJK yang sebesar 8%, sehingga Bank Nusa Digital berada dalam kategori jauh di atas minimum. Slide ke-9, interpretasi dan keterkaitan antara resiko. Dengan CAR sebesar 20% jauh di atas batas minimum 8% yang ditetapkan OJK, Bank Nusa Digital memiliki bantalan modal yang sangat kuat untuk menyerap potensi kerugian dari resiko kredit maupun resiko operasional. Kondisi ini menempatkan bank pada kategori sehat dari sisi permodalan dengan ruang ekspansi kredit yang masih luas tanpa mengorbankan stabilitas. Jika dikaitkan dengan kondisi bank secara keseluruh, CAR yang tinggi ini ditopang oleh LDR yang konservatif di angka 61,8%, mengidentifikasikan bank berada pada fase pertumbuhan yang hati-hati. Modal kuat, namun penyeluruhan kredit belum optimal. Kombinasi ini positif bagi stabilitas jangka pendek, tetapi manajemen perlu mendorong penyeluruhan kredit agar lebih agresif agar modal yang ideal dapat menghasilkan return lebih tinggi bagi bank. Slide ke-9, interpretasi dan keterkaitan antara resiko. Dengan CAR sebesar 20% jauh di atas batas minimum 8% yang ditetapkan OJK, Bank Nusa Digital memiliki bantalan modal yang sangat kuat untuk menyerap potensi kerugian dari resiko kredit maupun resiko operasional. Kondisi ini menempatkan bank pada kategori sehat dari sisi permodalan dengan ruang ekspansi kredit yang masih luas tanpa mengorbankan stabilitas. Jika dikaitkan dengan kondisi bank secara keseluruh, CAR yang tinggi ini ditopang oleh LDR yang konservatif di angka 61,8%, mengidentifikasikan bank berada pada fase pertumbuhan yang hati-hati. Modal kuat, namun penyeluruhan kredit belum optimal. Kombinasi ini positif bagi stabilitas jangka pendek, tetapi manajemen perlu mendorong penyeluruhan kredit agar lebih agresif agar modal yang ideal dapat menghasilkan return lebih tinggi bagi bank. Slide ke-11, resiko dan mitigasi digital banking. Sebagai bank digital, tentu ada resiko yang dihadapi, yaitu resiko keamanan siber seperti phishing dan fraud, resiko downtime sistem yang dapat mengganggu kepercayaan nasabah, serta resiko kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi nasabah.
Untuk mengatasi hal ini, kami merekomendasikan dua strategi mitigasi. Yang pertama, memperkuat keamanan berlapis dengan menerapkan multi-factor authentication, enkripsi data, dan monitoring transaksi real-time berbasis AI untuk menentukan risiko fraud. Kedua, memperkuat infrastruktur dan edukasi, yaitu meningkatkan efisiensi pada infrastruktur cloud dan digital platform. Sistem agrayan tetap andal sekaligus mengencarkan edukasi keamanan digital kepada nasabah secara berkala. Slide ke-12, kesimpulan. Sebagai rangkuman dapat disimpulkan bahwa Bank Nusa Digital merupakan bank yang sehat dan diperluang tumbuh dari sisi profil dan modal bisnis. Bank fokus pada segmen milenial dan UMKM dengan struktur biaya efisien. Manajemen kredibilitasnya menerapkan kebijakan selektif berbasis data yang menjaga kualitas aset tetap berkendali. Kondisi keuangan menunjukkan DPK dan modal yang tumbuh sehat, meski efisiensi operasional masih perlu ditingkatkan. Rasio kas sebesar 20% menunjukkan permodalan jauh di atas ketentuan minimum, sehingga bank berkategori sehat. Terakhir, dari sisi digital, banking, kris, dan mobile banking menjadi motor pendapatan. Namun, resiko siber tetap perlu dimitigasi secara berlapis. Slide ke-13 penutup. Demikian presentasi analisis kesehatan Bank Nusa Digital. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya dan saya siap menerima pertanyaan atau diskusi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.